Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu, anak kelas 11 IPS? Dalam pertemuan ini, mari kita belajar dan sharing bersama Ibu Tuti Herawati. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas materi, yaitu tentang ketenagakerjaan. Oke. Dalam ketenagakerjaan ini ada dua pokok bahasan. Yang pertama adalah menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan menyajikan hasil dari analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Yang kedua, menjelaskan cara meningkatkan kualitas tenaga kerja. Berikutnya, menjelaskan sistem pengupahan dan penggajian yang berlaku di Indonesia, menjelaskan penyebab pengangguran, menjelaskan dampak negatif pengangguran, dan cara mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Oke, adapun sebagai pedoman tentang ketenagakerjaan ini berada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003, yaitu nomor 13. Silahkan nanti kalian cari referensi atau lihat di buku modul yang sudah Ibu berikan. Apa itu ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Oke. Berikutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang berusia 15 tahun sampai dengan 65 tahun dan terlibat secara langsung dalam proses produksi. Jadi, lihat nih, kalian diantaranya adalah mungkin sudah memasuki tenaga sebagai tenaga kerja karena sudah memasuki berusia 15 tahun. Berarti kalian harus terlibat dalam proses produksi, ya. Perbedaan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ini juga ada di dalam materi yang Ibu berikan di dalam modul ya. Silahkanlah kalian baca sendiri saja apa itu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, sekarang upaya. Upaya apa saja sih untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di suatu negara? Biasanya adalah adanya keterkaitan antara upaya individu itu sendiri atau masyarakat, peran pemerintah dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, demikian pula dengan peran swasta. Jadi, nah untuk memperoleh lowongan pekerjaan yang disediakan baik itu oleh pemerintah ataupun swasta, maka kita sebagai individu, sebagai masyarakat harus berupaya untuk meningkatkan aktualisasi diri kita, ya. Oke. Di dalam ketenagakerjaan ini, yaitu ada yang disebut dengan upah atau gaji. Nah, di dalam upah ini ada pedoman berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Jadi, dalam proses upah ini, kalian akan mengenal dengan apa itu UMR dan apa itu UMP. Jadi, batasan penggolongan gaji atau batasannya itu berapa rupiahkah berdasarkan regional atau batas minimum provinsi. Jadi kalau kita ingin melihat upah standar minimal itu, kalian akan melihat di berbagai provinsi. Jadi tidak sama provinsi Jawa Barat dengan provinsi DKI Jakarta. Di sana ada upah minimum. Bolehlah kalian cari referensi di sana ya. Nah, adapun sistem upah di Indonesia ini ada beberapa macam. Ada yang digajinya atau diberikan upah menurut waktu, upah borongan, sistem co-partnership, upah premi, dan upah berkala. Untuk definisinya ini diterangkan di sini, boleh kalian foto atau kalian bacalah di
modul ya, ada semuanya untuk definisi-definisi apa itu sistem upah menurut waktu, sistem upah borongan, sistem co-partnership, sistem upah premi, dan sistem upah berkala. Silakan difoto atau kalian baca sajalah di dalam modul. Baik, nah terkait dengan ketenaga kerjaan ini adalah menjadikan suatu persoalan besar dalam suatu negara, yaitu pengangguran. Ya, ini adalah suatu permasalahan yang sangat rumit yang diurai dalam suatu negara. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih pengangguran itu? Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja. Kita ulang kembali ya, di mana angkatan kerja itu adalah berumur 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Itu disebut pengangguran. Nah, adapun penyebab terjadinya pengangguran, yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jadi daya serap kesempatan kerja dengan membludaknya angkatan kerja, maka terjadilah suatu kesenjangan. Maka muncul pengangguran. Yang kedua, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Nah, ini juga menjadi momok yang utama nih, ya. Kemajuan teknologi, resesi ekonomi, pemanfaatan tenaga kerja, kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri, atau dampak yang sekarang ini terjadinya pandemi COVID-19. Itu juga banyak orang PHK, maka menjadi bertambahlah jumlah pengangguran di negara kita. Tapi tidak negara kita saja ya, ini adalah problematik dari seluruh dunia. Nah, ini dia. Adanya kesenjangan antara lowongan pekerjaan atau kesempatan kerja dan terjadinya kondisi yang sekarang ini yang kita rasakan, yaitu maka banyak pekerja-pekerja yang kena PHK, ya. Maka terjadilah seorang pengangguran dalam kondisi psikis yang terpuruk, agar dalam proses mencari pekerjaan ini tidak mudah. Maka psikologis dari seseorang dalam kondisi pengangguran ini merupakan permasalahan yang sangat sulit diurai. What can I do? I need job. Nah, ini yang ada di dalam benak pengangguran itu. Apa? I need job. Saya butuh pekerjaan. Nah, untuk menjadikan kita seorang pekerja, yaitu harus bagaimana ya tadi? Berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diri kita sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, dan ini merupakan soal pada kesempatan hari ini, kalian simak dan kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan dalam pembelajaran hari ini. Nah, di dalam video ini nanti kalian silakan ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab dan ditulis di dalam buku kalian, kemudian kalian kirim hasil dari analisa kalian setelah kalian memperhatikan, menyimak dari video yang akan Ibu tampilkan. Nah, soal yang pertama yang harus kalian kerjakan, yaitu apa yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Silahkan kalian jawab. Yang kedua, apa solusi terbaik untuk menghadapi permasalahan tersebut? Yang ketiga, apa saja yang harus disiapkan para pencari kerja untuk menjadi pemenang dalam persaingan dalam bursa tenaga kerja? Yang terakhir, dampak apa saja yang ditimbulkan dari pengangguran? Baiklah, silakan sekali lagi kalian foto slide ini, kemudian kalian setelah selesai belajar dengan Ibu, kalian kerjakan soal ini berdasarkan video yang akan Ibu tampilkan. Silakan.
Tentang kesulitan mencari kerja masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari lulusan baru atau fresh graduate hingga kalangan profesional yang telah memiliki keahlian. Data Badan Pusat Statistik mencatat hingga Februari lalu masih ada hampir 7 juta orang yang belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Beginilah suasana antrian pencari kerja di salah satu bursa kerja yang digelar di Jakarta pada akhir pekan lalu. Para pencari kerja yang rata-rata baru memperoleh ijazah ini harus berlomba-lomba memperebutkan lowongan kerja yang diikuti oleh ratusan perusahaan multinasional. Pemandangan seperti ini memperlihatkan bahwa persaingan dalam mencari kerja memang kian ketat dan semakin sulit. Bahkan pelamar kerja yang memiliki kompetensi tinggi pun masih sulit mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan mereka. Persiapannya CV, surat lamaran, ijazah, transkrip, foto, KTP, sertifikat-sertifikat lainnya. Pokoknya yang mendukung kita agar dilihat dilihat HRD lah ya, dilihat perusahaan agar menarik lah. Saya sih maunya back office ya seperti purchasing, finance gitu. Lagi harapannya Mbak? Ya mudah-mudahan saya berharap saya bisa dapat pekerjaan dari sini gitu. Kita sih menghimbau jangan di take it for granted, jangan asal-asalan datang. Mereka tetap harus prepare diri mereka sendiri, mereka juga harus berpakaian rapi, mereka juga harus siap bawa CV-nya, mereka juga harus siap bawa data diri yang lain, lengkapi semua data dirinya, mereka juga harus berpenampilan baik, berpenampilan bagus dan sopan. Kita sih keahlian juga sebenarnya untuk keahlian itu akan diketahui oleh perusahaan ketika sudah melalui proses interview. Tapi kalau untuk job fair yang kita perlukan adalah penampilan awal. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2018 mencapai 133,94 juta orang. Dari jumlah ini, ada 6,87 juta angkatan kerja yang masih belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Angka ini setara 5,13% dari total angkatan kerja yang ada di Indonesia. Namun yang perlu menjadi catatan, hampir 74 juta orang atau 58% penduduk bekerja di sektor informal. Sedangkan sekitar 7,64% dari penduduk yang telah bekerja masuk dalam kategori setengah menganggur dan 23,83% merupakan pekerja paruh waktu. Artinya, penciptaan lapangan kerja masih belum sebanding dengan angkatan kerja yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Baiklah, anak-anak ibu. Jadi, bagaimana kalian nanti membahas atau menjawab soal-soal yang sudah ibu berikan tadi, yaitu dari video yang sudah ibu tampilkan, kalian simak baik-baik lalu kerjakan. Oke. Berikutnya yaitu jenis pengangguran. Ini juga ada di dalam modul ya. Jadi ada beberapa jenis pengangguran dari faktor penyebabnya ya. Jadi kalau ditinjau dari jenis pengangguran dilihat dari faktor penyebabnya, ini ada 4 ya. Silakan. Ada pengangguran siklis atau konjunktur, pengangguran struktural, friksional, dan musiman. Sedangkan jenis pengangguran dilihat dari lamanya bekerja, ada pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah menganggur. Nanti definisinya silakan kalian baca sendiri ya. Oke. Ini adalah jenis-jenis pengangguran, ada siklikal, struktural, friksional, dan teknologi. Ini definisinya juga ada yang di dalam modul yang ibu sudah berikan. Oke. Adapun dampak dari pengangguran, jadi tolong dipahami betul ini dampak dari pengangguran. Yang pertama adalah menurunnya aktivitas ekonomi negara. Jadi, dengan banyaknya pengangguran maka aktivitas ya dari ekonomi suatu negara itu menurun. Yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya sosial, menurunkan tingkat keterampilan, penerimaan negara turun karena memang banyak pengangguran ya. Beban psikologis, nah ini nih
yang paling berat adalah beban psikologis dan penyakit sosial. Nah, penyakit sosial ini adalah maka biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, maka terjadinya penjarahan, terjadinya dalam kondisi dia kepepet, dia harus bagaimana. Makanya tolong dampak dari pengangguran ini dapat diselesaikan dengan upaya-upaya kita bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia secara individu sajalah kita ya. Baik. Nah, bagaimana cara mengatasi pengangguran? Yang pertama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ini adalah bagi pemerintah dan swasta ya. Meningkatkan peredaran modal usaha, menempatkan pekerja sesuai kemampuan dan keahliannya. Jadi sesuai kemampuan dan keahliannya, karena kalau dalam proses bekerja nanti memang diuji dari kompetensi dan keahlian dari si pelamar pekerjaannya. Jadi di saat kalian itu bekerja sesuai dengan penempatan kita, dengan hobi kita, dengan kompetensi kita, maka kita akan belajar dalam proses kerja itu secara produktif. Yang terakhir ini yang tidak kalah penting mengatasi pengangguran, yaitu melatih jiwa entrepreneurship ini. Dan sekarang yang harus kita betul-betul dalam proses mengatasi pengangguran yang terjadinya PHK, berarti kita harus melatih diri untuk memiliki jiwa wirausaha. Jadi jangan malu, kita selalu produktif, kita selalu inovatif dalam menghadapi kondisi yang sekarang ataupun di kemudian hari. Nah, ini adalah Ibu tulis contoh soal menghitung TPAK. Apa itu TPAK? Tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi untuk menghitung TPAK ini juga sudah ada di dalam modul Ibu ya. Maka kalian pasang dulu rumus TPAK itu, yaitu angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja dikali 100. Nanti pasangkan saja langsung dari soal yang ada di sini. Boleh kalian foto ya. Silakan kalian foto dulu. Setelah difoto, kalian boleh buka bukunya dan kalian berlatih untuk mengerjakan soal-soal yang serupa ya. Jadi mencari TPAK. Oke, ini juga Ibu berikan contoh. Di sini ada contoh soal untuk mencari upah tahun depan. Ini semua soal-soal sudah Ibu berikan dalam bentuk rumus dan contoh soal hitungannya. Dan Ibu juga sudah berikan kepada kalian ya, ada modul di sana. Dan disamakan sajalah. Jadi dalam proses menghitung ini tidak lupa kalian pahami betul teori-teori yang ada di sana disampaikan. Kemudian ada juga rumus-rumus. Jadi rumusnya dipasang dulu. Kemudian kalian langsung. Ibu yakin kalian akan bisa kok mengerjakan ini ya. Dan lihat juga buku modul yang ada di sana. Oke. Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya. Di sela bibir tampak mengering, terselip
batang rumput liar. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Terjenuh, lesu engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Terniang, kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha lagi, namun kata sama kau dapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Setengah putus asa dia berucap, maaf ibu. Oke, berakhirnya lagu ini Ibu doakan kepada kalian semua, untuk kalian semua ke depan. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.